غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para guru, para asatidzah, Bapak hadirin bil khusus Sohibul Bait serta keluarga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 21 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 April 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai nikmat kesemua itu bersama bertemu di majelis yang mulia ini yang sebelum hari ini sempat kita tawakufkan sementara karena kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karena masih dalam suasana berlebaran, tidak lupa sebelum kita ngaji saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir, semoga semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alif rahimahullah. Tambihun. Artinya haza, kena bilang tambihun, berarti haza tambihun. Ini adalah yang perlu diperhatikan lah gitu, peringatan oleh perhatian yang perlu diperhatikan. Itu berkenaan dengan sambungan bacaan kitab kita yang kita hentikan sejak sebelum Ramadan, yaitu masih berkenaan dengan azan ya. Yusanu raf'u sauti bil azan limun paridin pokok ma yusmi'u nafsahu ya. Nah ini disunnahkan raf'u saut, mengangkat ya, mengeraskan maksudnya. Disunnahkan azan itu mengeraskan suara ya, bil azan, suara azan ya. Dikala azan, artinya ketika azan suaranya itu dikeraskan, itu sunnah. Nah disunnahkan bagi siapa nih? Limun paridin, bagi munfarid, bagi munfarid sampai ya, munfarid. Artinya kalau dia sendiri itu. Nah kalau orang azan di musholla di masjid bukan munfarid itu. Ya, dia ngajak orang lain. Nah itu lain. Kalau munfarid itu memang dia sendirian. Jadi sejak azan sampai sholat itu memang sendirian, itu munfarid. Itu masih tetap disunahkan mengeraskan suara. Nah kerasnya orang yang sholat sendirian gitu ya, itu berbeda dengan kerasnya orang muadzin sendirian di masjid, di musholla ngajak orang datang. Nah itu kerasnya lain. Maksudnya di sini munfarid itu kalau memang dia sendiri ya, artinya azan sendiri, sholatnya juga sendiri itu. Nah seperti ya sendiri dah, nggak ada. Kalau yang di musholla di masjid bukan munfarid itu, walaupun dia azannya sendiri kan ngajak orang. Nah ini kerasnya berbeda. Nah khusus bagi orang yang memang sholatnya sendiri tetap dikeraskan, disunnahkan mengeraskan suara. Nah mengeraskan suaranya itu sebatas apa gitu, itu beda dengan orang yang di masjid musholla. Pau koma yusmi'u nafsahu. Nah itu ya. Jadi jangan keras seperti kerasnya muadzin yang di masjid musholla. Ya, melebihi dari dirinya sendiri, ya, melebihi dari pendengaran gitu, melebihi dari pendengaran dirinya sendiri. Nah, ya kalau bersuara dirinya sendiri dengar, nah, ya, melebihi dari itu, ya. Melebihi dari
yang didengar gitu, yang suaranya yang didengar oleh dirinya sendiri. Nah itu keras. Waliman, nah kalau saya waliman yu'adzinu, adapun gitu, wawunya itu lil istinaf artinya. Adapun, kalau istilah kan adapun muadzin yang sendiri, tapi sendirinya ya ngajak orang lain datang ya, seperti azannya di masjid dan musola. Nah itu liman yu'adzinu li jamaatin ya. Dan atau adapun orang yang azan untuk ngajak orang lain ikut berjamaah, baik di masjid musola atau di tempat lain yang memang tujuannya ingin orang ikut bergabung, nggak hanya di masjid musola ya. Ini kan kelebihan umat Nabi Muhammad, kalau mau sholat tuh nggak mesti harus di masjid musola, di mana aja bisa sholatnya. Ada waju'ilat liyal ardu masjidan ya. Nah kalau orang yang azan ngajak orang ikut berjamaah, nah kerasnya itu pauko, bukan pauko mayusmi'u nafsahu, pauko mayusmi'u wahidan, melebihi dari orang yang dengar di musola itu ya. Jadi orang di musola dengar suara azannya, lebih dari itu, maksudnya orang yang di luar musola pun harus apa? Nah, itulah bedanya antara keras suara kalau memang azannya sendiri nggak ngajak orang dengan ngajak orang lain, melebihi dari kerasnya pendengaran orang-orang yang ada di musola, di dalam musola, di masjid atau di tempat di mana dia azan. Itu fauqama yusbi'u wahidan minhum, keras di atas salah satu di antara mereka yang memang udah ada di situ, lebih dari itu ya. Karena kan tujuannya orang lain yang belum ada di situ supaya datang. Nah ya. Kemudian wa ayyubaligha kullun fil jahri bihi. Wa ayyubaligha kullun. Nah, di sini artinya yubalik keduanya itu. Apa tuh keduanya itu? Baik yang sholatnya sendiri nggak ngajak orang atau orang ngajak orang lain, kedua-duanya itu sunnah mengangkat suara setinggi-tingginya. Ya kalau untuk sendirian ya nggak harusnya setinggi-tingginya dong. Tadi kan udah diterangin. Ya, melebihi dari yang dia dengar diri sendiri. Nah itu nggak harus sesungguhnya harusnya. Nah ya, jadi harusnya nih wa ayyubaligha yang kedua itu ya, liman yu'azzinu li jama'atin, nah sunnatin yubaligha fil jahri bihi ya. Kenapa lil amri bihi? Nah ini mana dalilnya orang azan disunnahkan mengeraskan suara? Lil amri bihi, karena hal itu memang diperintahkan, maksudnya ada perintah dari Nabi ya, untuk mengeraskan suara. Nah ketika Nabi memilih Bilal jadi muadzin sholat subuh ya, Bilal pertama kali azan. Nah, karena alasannya apa orang lain ya tidak diperintah azan, yang diperintah Nabi Bilal. Kata Nabi, karena Bilal itu anda sautan, suaranya lebih keras ya dan lebih merdu ya. Baik, udah selesai. Kemudian waqabduhu, dan disunahkan merendahkan suara, berazan bihi bil azan, dan disunahkan qabduhu. Kalau lawannya raf'us sauti, qabduhu ya, qabdu saut gitu, bihi bil azan. Nah kalau ini nggak perlu mengeraskan suara ya, nggak perlu tadi mengeraskan suara melebihi dari dirinya, pendengaran diri sendiri nggak perlu. Kalau fi musalla uqimat fihi jama'atun wan sorofu, nah, ya jamaah sudah selesai, nah, kemudian dia datang udah selesai sholat ya, dia baru, nah itu disunatkan azan juga, tapi tidak boleh apa keras. Uqimat artinya uqimat, sholat sudah dilakukan ya,
dalam musola atau masjid. Nah, kemudian wansorofu, dan orang-orang semua udah pada pulang, udah selesai sholat, dia baru datang situ sendirian. Nah, itu tidak perlu mengeraskan suara. Ya, kita lanjut. Kemudian sunnah kedua nih harusnya, ya, di samping mengeraskan suara, tartil. Apa itu sunat tartil dalam azan? Apa itu tartil? Ya. Nah, tertartil. Ya. Tartil itu artinya berlambat-lambat. Ya. Kan ada murotal, ya. Ada warattilil Qur'ana tartila. Ya, baca Quran jangan terburu-buru. Nah, itu tartil artinya disunahkan berlambat-lambat. Nah, lawannya tartil idroj. Kalau irdoj cepat. Nah, ini bedanya antara adzan dengan qomat. Kalau qomat cepat, Allahu Akbar gitu. Jadi la ilaha illallah. Nah, kalau adzan kan Allahu Akbar dipanjangin. Nah, itu tartil. Ya. Dipanjang-panjangin. Ya. Tuh tartil. Wa idroj. Nah, sebaliknya adzan. Nah, kalau adzan cepat. Nah, ya. Nah, qomat cepat. Karena kan qomat itu memberitahu orang yang memang sudah datang bahwa sholat segera akan dilaksanakan. Nah, kalau tartil kan bukannya memberitahu orang yang udah ada, orang yang di luar masjid. Nah, kalau qomat cepat. Nah, wataskin, apa lagi nih? Sunat berikutnya adalah taskinu ro'i takbiratil ula. Mensukunkan, mewakaf, mensukunkan ro' takbir yang pertama. Allahu Akbar. Itu. Nah, kan tartil namanya. Nah, kalau Allahu Akbaru, ya. Allahu Akbarullahu. Nah, itu. Allahu Akbar. Nah, itu qomat. Ya. Jadi Allahu Akbar yang pertama diwakaf, ya, disukunkan. Ya. Jadi jangan Allahu Akbarullahu. Ya. Pada takbir yang pertama, kalau tidak saya ulangi. Wataskun ro'it takbiratul ula. Ya. Dan disunahkan masukun, tahu ini mensukunkan, ya, huruf ro pada takbir yang pertama. Kalau tidak disukun. Nah, kok begitu? Kalau di sini ibaratnya kan fa'il lam yaf'al fal asahu dhammu gitu maksudnya, ya. Kalau tidak mau disukunin, ya, nah, maka rohnya didomain gitu. Jadi Allahu Akbarullahu, jangan Allahu Akbarallah. Ya. Allahu Akbarullah. Ya. Kalau tidak mau disukunkan, diapain gitu? Didomain maksudnya. Ya. Jangan diapain? Dipathahkan. Ya. Kalau tidak mau disukunkan, pilihan kedua didomakan. Allahu Akbarullah. Nah, jangan sampai diapain? Dipathah. Allahu Akbar. Kan asalnya Allahu Akbaru A gitu. Allahu Akbaru A. Coba kan susah banget. Allahu Akbaru Allahu. Nah, jadi disambung aja Allahu Akbarullahu. Jangan Allahu Akbarallahu. Karena tadi ada hamzahnya fathah, jadi Allahu Akbarallah. Jadi rohnya tetap didomakan. Nah, jadi hamzahnya akbar, dan nggak dibaca dah, dijadiin hamzatul wasli. Tuh, fa'ilam yaf'al, kalau tidak mau disukunkan begitu harusnya di sini apa nih? Kalau tidak disukunkan, yang lebih fasih supaya dibaca doma, ya, benar ya. Fal afsahu domu. Ya.
Baik, jadi ada dua pilihan, boleh disukunkan, boleh diapain, ro, ya, ro yang pertama. Nah kalau ro yang kedua ya udah mesti disukunin, kan paling banyak dua, masa yang empat-empatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, gitu nggak mungkin. Paling-paling yang disambung apa? Dua-dua. Nah kalau mau sambung dua-dua, kalau roh yang pertama nggak disukunin diapain? Didomain. Nah kalau roh yang Allahu Akbar yang kedua udah pasti diapain? Sukunin. Baik, itu sunnah berikutnya. Kemudian sunnah berikutnya wa idghamu dali Muhammadin. Ya. Mengidghamkan dalnya Muhammad. Ya. Nah, dalnya Muhammad di mana adanya? Bukan di Allahu Akbar. Ya. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar. Gitu. Oh. Jadi idgham dal Muhammad. Idghamnya kemana? Ke ro. Namanya itu kalau tajwid, kalau di azan sih nggak ada tajwid. Yang ada tajwid di mana tuh? Di Quran. Makanya bilang dia di idgham kan jangan. Idgham bila gunnah. Mana ada kan kalau di tajwid ada idgham bi gunnah, ada bi ghair. Nah, karena Muhammad itu tanwin, nah kemudian ketemu ro. Kan kalau tajwid namanya idgham bila gunnah. Nah ini tidak dikatakan ya, dikatakan idgham gitu aja, masuk dal, masuk ke Muhammadar, jangan Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Idghamu dali Muhammadin fi ra'i Rasulillah tuh ya, Muhammadar ya, jangan Muhammadan Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Nah, itu juga jangan. Jadi ya tanwinnya masuk kemana tuh? Oh itu namanya idgham. Ya. Li anna tarkahu minallah nil khofi. Nah karena tarkahu meninggalkan idgham itu. Kalau nggak diidghamin maksudnya, kalau nggak diidghamin baca apa? Kalau Muhammadan Rasulullah. Kalau nggak diidghamin kan gitu Muhammadan. Nah itu termasuk lahnul khofi. Apa itu lahnul khofi? Kesalahan baca yang tersembunyi. Artinya tidak tersembunyi, nggak semuanya orang tahu kalau itu salah. Ini kan nggak. Nah ente baru tahu kan, baru ngaji ini kan. Sebelum ngaji tahu nggak itu salah? Nah, hilang lahnul khofi. Kan ente tahu salah gara-gara ngaji ini. Padahal kalau ente nggak ngaji nggak tahu. Ya, itu namanya lahnul khofi. Artinya lahnul khofi, kebanyakan orang melakukan tapi tidak tahu kalau itu apa? Salah. Baik. Nah itu kalau tadi itu yang disunahkan. Nah sekarang giliran yang dimakruhkan. Kalau yang disunahkan dianjurin kita melakukan, kalau yang dimakruhkan dianjurin tinggalin. Wa yukrohani, itu naibul fa'ilnya itu huma ya, apa itu adzan qomat ya. Keduanya dimakruhkan, maksudnya keduanya adzan qomat ya. Makruh adzan dan qomat ya. Kalau bahasa Arab itu singkat-singkat, jadi nggak perlu disebut-sebut. Kalau isim zahirnya udah disebut ya, kalau berikut keduanya nggak usah disebut-sebut ya. Itu nggak usah disebut. Nah, jadi domir, pakai ganti kata gantinya domir. Domirnya kemana? Adzan qomat, nggak perlu adzan qomat sebut lagi. Itu singkat bahasa Arab. Nah ini menginformasikan kepada kita semua, kalau yang namanya baca buku, baca bahasa Arab tuh harus konsentrasi. Kalau tadi ketika menyebut adzan qomat ente ngantuk, tahu ngantuk? Waktu menyebut azan qomat ente ngantuk, ente sadar-sadarnya wayukrohani nggak ketemu, cari tuh. Jadi kalau orang ngaji apa itu dari awal sampai akhir harus apa? Konsen. Karena tadi udah disebut azan qomat nggak perlu. Nah itu kelebihan bahasa Arab singkat. Nah kalau bahasa kita kalau nggak disebut apalagi tadi udah ngomong
Apa orang ya ngudik ngelor ngudik apa? Ngalor ngidul. Udah ngomong ngalor ngidul. Wayuk rohani apaan lo? Kalau baru tadi sih baru. Nah ini kan udah ngomong ini. Ya. Makanya di sini terjemahannya sebut lagi tuh makruh adzan dan qomat, maka nggak perlu. Ya. Siapa yang dimakruhkan? Jangan sampai adzan dan qomat, jangan sampai dilakukan apa? Muhdits. Apa tuh muhdits? Ya, dalam keadaan berhadas, ya. Berhadas kecil. Ya. Kalau hadas kecil ya makruh, apalagi besar gitu kan? Dalam keadaan berhadas, ini tidak punya wudhu, ya, tidak punya wudhu. Apalagi yang dimakruhkan sobi. Ya, walaupun sah itu sobi, kalau pandai azan sah, tapi makruh sobi. Ya, anak kecil. Ya. Wapasikin orang dewasa tapi fasik. Ya. Ya. Fasik. Ya. Lawannya fasik apa? Ya. Fasik kan artinya orang yang ya, orang yang sudah ya keluar tidak mau mentaati Allah, itu fasik, banyak dosa. Ya. Wala yasihu nasbuhu. Nah, bagi DKM ya, nah, dia kan tidak apa, wala yasihu nasbuhu, tidak sah menyerahkan tugas menunjuk seorang muazin orang fasik begitu. Nah ini kan urusan yang menunjuk ini kan DKM masjid, DKM musola, ya. Nah, jadi kalau mau mengangkat, menunjuk, menentukan muazinnya siapa, muazin rotib, nah itu tidak boleh orang apa? Fasik, ya. Kalau bahasa kita orang yang benar gitu, jangan ditunjuk jadi orang yang nggak benar. Ya. Wala yasihu nasbuhu hu-nya itu kepada fasik, ya. Selesai. Nah, jadi yang disunahkan, yang dimakruhkan. Nah sekarang keutamaan adzan dan qomat. Nah jadi di sini harus kita pahami, bukan arti keutamaan orang adzan dan qomat semua orang boleh adzan qomat gitu. Nah, kan ini adzan qomat ini merupakan tugas yang mulia. Mau ada orang berebut mau adzan qomat, nah itu juga salah, ya. Ya, walaupun adzan dan qomat itu adalah tugas yang mulia, namun ada persyaratan. Dan nggak semuanya orang apa diperintah untuk melakukan adzan dan qomat, ya. Ya tentu tadi tuh orang yang baik, ya. Orang yang apa tuh, ya, dobidun lil waktu dan lain-lain, suaranya tuh, ya. Nah kan sahabat-sahabat banyak yang lebih baik daripada Bilal. Kenapa Nabi nunjuk Bilal jadi muadzin? Nah itu tadi. Di antaranya apa yang lebih afdal dari Bilal? Yaitu sahabat Abdullah bin Zaid yang memang mimpi. Kan dia yang mimpi malaikat ajarin adzan. Nah harusnya kan yang muadzin itu yang apa itu? Yang langsung yang diajarin malaikat. Nah kenapa kok Nabi suruh siapa? Bilal. Nah supaya Abdullah bin Zaid jangan tersinggung, Nabi bilang li annahu anda saudara. Kenapa aku perintah Bilal, nggak perintah ente? Oh karena Bilal suaranya apa? Oh, ya, jadi walaupun azan qomat ini suatu perbuatan yang mulia, nah, namun nggak semuanya orang harus azan dan qomat. Jadi kalau ditanya jadi muadzin sama jadi imam gitulah, lebih afdal yang mana? Wahuma afdalu minal imamah. Jadi muadzin sama jadi imam, jadi muadzin dengan mukim. Kalau orang adzan kan muadzin, kalau orang qomat namanya mukim. Ya, muadzin dan mukim itu lebih afdal dari apa? Daripada jadi imam. Nah ini ada orang protes. Nah kalau memang
muadzin dan mukim lebih afdal, kok kenapa nggak Nabi Muhammad nggak pernah adzan? Kan Nabi Muhammad selalu imam kan, bukan itu bilang tadi lebih afdal. Ya. Nah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu ya wa ta'ala. Ya mungkin Nabi Muhammad suaranya atau apanya, atau Nabi Muhammad kan waktunya nih. Kalau muadzin kan datangnya apa? Mau awal kan Nabi sibuk. Ya, nah, gitu. Ya, jadi itulah tadi jawaban kenapa kalau muadzin lebih afdal, kenapa Nabi nggak pernah apa? Nah, jadi ada apanya? Ada apa? Tugas-tugasnya ya. Jadi nggak selalu gitu, nggak selalu muadzin sama mungkin lebih afdal pada imam. Nah, yang menunjukkan bahwa adzan dan qomat adalah tugas yang paling mulia, yaitu firman Allah yang berbunyi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Ya. Nah, ini waman, kalau ada di dalam Quran kata-kata seperti ini, waman itu artinya itu la ahada ahsanu, gitu artinya. Tidak ada orang yang tidak ada ajakan, tidak ada dakwah, tidak ada ajakan yang lebih bagus daripada apa? Ajakan orang apa? Kan ajakan ngajak orang berbuat baik banyak. Ya. Tidak ada suara, tidak ada ajakan yang lebih afdal daripada suara ajakan orang yang apa? Itu artinya. Kalau ada waman azlamu, nggak ada orang yang lebih apa? Zalim. Ya, kan ada itu waman azlamu. Nah, ya, bukan artinya dan siapakah, bukan. Waman azlamu artinya la ahada azlam, tidak ada orang yang lebih. Berarti kalau dia ada orang yang lebih, kan dia yang paling apa itu? Zalim. Harusnya waman ahsanu. Di sini tidak yang lebih bagus. Tidak ada, harusnya tidak ada suara ajakan gitulah. Harusnya begitu, bukan tidak ada yang lebih bagus. Tidak ada suara ajakan kebaikan gitu. Tidak ada suara ajakan kebaikan yang lebih bagus daripada suara apa nih? Adzan. Ya, tuh. Mimman da'a ilallah kan artinya orang yang ngajak ke jalan Allah. Nah, itu yang paling bagus adzan. Nah, kalau ngajak ke jalan Allah kan Masya Allah, ya harus ngaji dulu. Tapi kalau adzan nggak perlu ngaji, nggak perlu apa. Nah, yang penting dia itu tahu, ya, suaranya bagus. Aneh nih. Ya. Nah, ini saya ingat Al-Imam Al-Hasan Al-Banna, yaitu pendiri Ikhwan Muslimin. Al-Imam Hasan Banna di Mesir itu muassis Munazamah Islamiyah Alamiyah, ya. Organisasi Islam sedunia, itu namanya Ikhwan Muslim. Kalau NU itu kan hanya di Indonesia, ya. Ya, itu kalau Ikhwan Muslimin kan mendunia. Ikhwan Muslimin, ada Jamaah Tabligh gitu ya. Ikhwan Muslimin, ada Darul Arqam di Malaysia. Kalau itu di khusus. Nah, ini Ikhwan Muslimin. Nah, itu muasisnya Hasan Banna. Hasan Banna tahu kalau yang paling bagus apa itu? Azan. Ya. Paling bagus apa? Azan. Nah, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba kamu melakukan apa? Kebaikan. Oh, berarti orang yang azan lebih afdal daripada saya gitu, walaupun saya jadi imam kan gitu kan. Apa yang dilakukan beliau? Ya, beliau itu yang bangunin muazin. Kan muazin paling dulu datang, yang bangun dia datang ke sebelumnya muazin ke masjid, dia bangunin. Wah, saya lebih afdal dari dia kan. Kan ente dapat azan lebih afdal gara-gara siapa? Gara-gara gue bangunin. Nah, kalau gue nggak bangunin, lo nggak azan. Itu namanya orang yang rakus, tahu? Kalau kita kan rakus apa kalau kita kan rakus? Makan.
makan rakus, duit rakus. Jadi yang bilang tuh fastabiqul khairat bukannya fastabiqul maqulat di sini, ya. Al-awwal. Nah, jadi sebelum muazin datang ke masjid mushola, dia apa? Dia yang bangun. Udah, ya. Orang yang mengerti itu. Jadi berlomba-lomba. Ya. Nah, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qalat Aisyah. Nah, ini tafsir. Aisyah menafsirkan ayat ini, hum al-muazzinun. Nah, di sini kan nggak dibilang waman ahsanu muazzin. Tidak ada suara yang mengajarkan kebaikan. Nah, tidak ada daripada apa gitu. Nah, yang dimaksud itu kata Aisyah al-muazzin. Nah, jadi yang menafsirkan ya ini adalah muazzin Aisyah. Ya. Salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hal ini Aisyah menjelaskan mereka yang dimaksud dengan man ahsanu tidak lain adalah para muadzin. Ya. Ya. Jadi seakan-akan di sini khobarnya tidak disebut, kan man ahsanu itu kan mubtada. Nah, setiap mubtada perlu apa? Nah, jadi waman ahsanu qaulan mimman da'allah minal muazzinin gitu kira-kira. Ya. Baik. Wakila. Nah, ini pendapat kedua. Kalau ada pendapat pertama, kedua, berarti yang disebut duluan yang lebih apa itu? Yang lebih mu'tamad. Nah, ada pendapat kila. Makanya kalau pendapat dhaif itu enggak dipakai mabni lil majhul. Wakila. Dikatakan, waktu dikatakan ada pendapat. Nah, ini kena mabni lil majhul, berarti di sini pendapat ini lemah, ya. Afdalu minhuma hiya afdalu imamah maksudnya. Ada yang mengatakan pendapat kedua jadi imam lebih afdal daripada apa? Nah, adzan dan qomat, ya. Ya. Baik. Udah sampai situ. Kemudian wapudilat min ahadima bila niza. Nah, gitu, ya. Dalam pada itu dengan tanpa dipermasalahkan lagi bahwa menjadi imam saat sholat itu lebih utama daripada adzan dan qomat. Wapudilat min ahadina. Maksudnya apa itu? Kalau yang tadi kan yang dikatakan adzan dan qomat itu lebih afdal daripada imam. Nah, pendapat yang kedua mengatakan jadi imam lebih afdal daripada apa? Adzan dan qomat itu kan sebaliknya. Nah, sekarang kalau hanya salah satu, ini salah satu gimana? Jadi imam, dia jadi imam sama azan doang gitu. Udah jelas kalau imam sama azan doang, nah imam lebih afdal. Demikian juga imam sama qomat doang. Paham nggak? Kalau yang tadi dikatakan jadi apa? Ya, muadzin lebih afdal kalau dua-duanya. Dia yang azan, dia yang qomat. Nah, itu lebih afdal daripada apa? Imam. Tapi kalau hanya azan doang, pakot azan doang, azan saja, ama jadi imam lebih baik imam. Atau sebenarnya apa? Qomat saja sama imam lebih afdal apa? Loh, itu artinya tuh. Cuma kalau ente artinya di sini nggak paham tuh. Wa pudilat min ahadihima bila niza. Apa itu artinya itu, Pak? Dalam pada itu. Oh, paham nggak? Kagak tuh. Dalam pada itu dengan tanpa dipermasalahkan itu bila khilaf tuh, bila niza tuh, dia mau artiin bila niza. Dalam pada itu. Nah, apa itu dalam pada itu? Keutamaan ini gitu harusnya, jangan bukan dalam pada itu. Keutamaan ini, apa itu keutamaan ini tadi? Adzan dan qomat lebih afdal daripada apa? Imam. Atau ya, imam jadi imam lebih afdal daripada adzan dan itu dalam pada itu. Ya, itu dalam pada itu. Ya, apa itu dalam pada itu? Ya, adzan dan qomat sekaligus lebih afdal daripada
imam, atau apa? Imam lebih afdal daripada azan dan itu. Tuh. Dengan tanpa dipermasalahkan, itu tanpa dipermasalahkan artinya baik ente mengatakan jadi muadzin dan qomat lebih afdal atau imam jadi afdal, itu tanpa dipermasalahkan hal itu. Nah, itu kalau memang azan dan qomat orangnya atuk gitu maksudnya. Tapi kalau yang azan lain, yang qomat apa? Lain. Nah udah nggak pakai ada niza, udah jadi imam lebih afdal. Itu ya. Ya. Jadi imam salat itu lebih utama daripada azan atau qomat. Bukan azan atau qomat, azan tanpa qomat atau qomat tanpa apa? Selesai. Nah kalau tadi yang disunahkan itu muadzin, nah sekarang yang dengar, kita ini yang tidak dengar supaya jangan kalah dapat pahala sama orang azan. Nah kita ini supaya dapat pahala, ya tidak kalah daripada orang yang apa? Azan. Apa kita bagi yang tidak azan disunahkan? Ya. Nah, jadi masing-masing punya apa nih? Ya. Punya kesempatan untuk mencari pahala. Ya. Gitu. Jadi yang azan dapat pahala, yang tidak azan yang dengar pun nggak kalah pahalanya. Oh ya. Oleh karena itu jangan bahasa kita iri atau irian. Karena akan muadzin dapat pahala, ente juga dapat pahala. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ente nggak azan? Ya. Wa sunnah lisami'ihima. Sunat bagi orang yang mendengar suara azan dan qomat. Ya. Nah, tapi disunahkan simaan, mendengar dengan jelas. Kalau ente dengar suara azan dan qomat, dengarnya remeng-remeng, tahu remeng-remeng? Nah, nggak disunatin. Ya, nah bagaimana ente mau menirukan suara muadzin kalau Allahu Akbarnya nggak jelas? Kan katanya apa? Sunat nanti ya menirukan suara siapa? Ente dengar azan ya nggak jelas suara azannya, ya nggak jelas Allahu Akbarnya apa, cuman itu azan tuh. Nah itu enggak tuh. Jadi sunat bagi orang yang simaan ya dengan pendengaran yang sampai dapat apa? Yumayyizul hurufa tuh, pendengaran huruf-hurufnya. Allahu Akbar, Allah dengeran ya. Nah, kalau dengarnya nggak jelas ya, karena banyak suara mobil lewat, suara motor, suara ini, suara itu, kedengeran azan tapi nggak jelas suaranya. Nah, itu nggak disunahkan. Didengarnya itu dengan suara apa? Pendengaran yang sampai dapat membedakan, membedakan huruf-huruf azan dan qomat. Ya. Wa ilah tuh. Wa ilah sini bukan huruf istisna. Ilah ini singketan. Singketan. Nah, artinya kalau mau nggak disingkat apa? Wa ilam tuh. Wa ilam yumayyiz. Ya, wa illam yumayyizil hurufa gitu. Kalau ente dengar suara azan, tapi ente nggak bisa beda-bedain suara huruf-huruf azan, itu wa illa tuh, ya. Kalau bahasa itu kan kalau tidak. Nah, kalau tidak kan orang apa? Kalau tidak apa? Kalau ente tidak paham suara azan, tidak bisa bedain huruf-huruf azan. Dengar remeng-remeng. Nah, itu apa? Lam yu'tamad bisimaihi, ya. Lam yu'tada bisimaihi. Nah, kalau orang dengarnya nggak jelas, itu bukan mendengar namanya. Kalau orang dengar suara azan nggak jelas, nah itu bukan apa? Nah, oleh karena bukan mendengar maka tidak disun. Ya. Nah ini kita sedang menunggu-nunggu apa nih? Naibul fa'il. Kan itu disunahkan bagi orang yang mendengar suara azan dengan suara yang jelas. Disunatin apaan? Tuh. Jadi nggak selalu naibul fa'il tuh nggak selalu langsung cari. Nah orang yang nahu itu harus cari. Jadi kalau mubtada'nya udah disebut, khobarnya belum, cari khobarnya. Ya. Ini naibul fa'il nih, kena mabni lil majhul kan wasunna. Kama qala syekhuna, ya. Kama qala syekhuna.
tidak disunahkan sebagaimana dikatakan oleh guru kami. Jadi nggak disunahkan kalau suaranya apa? Nggak aja. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami. Ya, akhirnya nanti di belakang. Nanti penjelasan. Siapa guru kami yang dimaksud? Yang ngomong di sini Fathul Mu'in, ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Nanti itu kata-kata guru kami tadi belakang. Walau ghairu mutawatiin, disunahkan kalau memang suaranya jelas, walaupun yang dengar itu tidak punya apa. Masih kita menunggu naibul fa'il, belum ketemu naibul fa'il. Kalau menurut kita kan naibul fa'il dulu dah. Ntar syarat-syaratnya belakangan. Ya. Di sini kan namanya nih Fathul Mu'in. Matanya itu namanya apa? Qurratul Ain. Tapi yang ngarang dia juga Qurratul Ain Zainuddin Al-Malibari. Fathul Mu'innya juga apa? Zainuddin Al-Malibari. Nah, setelah Fathul Mu'in baru disalahkan oleh Syekh Atta, ya. Apa itu? I'anatut Ribi. Nah, kalau ini Qurratul Ain nama Fathul Mu'in dia juga. Walaupun yang dengar itu tidak punya wudhu atau junub tuh, junuban, atau apa tuh junub. Ya, kalau tidak punya wudhu kan hadas kecil, kalau junub hadas besar, atau haid, wanita yang sedang haid. Disunahkan apa? Entar dulu belum. Kecuali Quran. Nah, orang junub baca Quran nggak boleh. Nah, kalau ini kan bukan disunahkan baca Quran. Ya. Nah, walaupun haid, walaupun junub, ya kenapa? Nah, kalau haid itu lebih berat daripada junub. Jadi ada hadas kecil, ada hadas sedang, ada hadas besar. Kalau sedang itu junub. Ya, kalau dulu kan kita anggap memang dua doang, kecil besar. Apa ternyata ada sedang, ada apa? Besar. Karena yang haid ini larangannya lebih banyak daripada junub. Ya. Walaupun dalam junub, walaupun dalam keadaan ya haid, ya, agar khilapan, ya, lisuki. Nah, apa ini khilapan? Dari mana nih? Ya, junub dan haid. Asuki berpendapat lain. Ya, jadi yang mengatakan disunahkan walaupun dalam bukan junub dan haid itu selain suki. Pihima junub sama haid. Jadi kalau suki mengatakan disunahkan walaupun punya hadas kecil gitu. Tapi kalau lagi junub dan haid tidak disunahkan. Tapi kalau yang lain jumhur selain suki mengatakan apa? Walaupun apa? Nah, haid atau mustanjian. Wah, ini lebih lagi nih. Ini kalau orang di pesantren lau di sini namanya lil ghoyah. Jadi ada lau syartiyah, ada lau lil ghoyah. Kalau syartiyah itu artinya syarat. Nah, kalau ghoyah itu walaupun. Jadi bagaimana membedain antara lau syartiyah dengan lau ghoyah? Kalau syartiyah dijawab, lau ada jawaban. Kalau nggak ada jawab berarti apa? Ghoyah. Nah, ini ghoyah karena nggak ada jawaban. Walaupun. Nah, yang terakhir yang lebih parah lagi, walaupun sedang istinja. Dia lagi cebok, istinja cebok. Ente lagi cebok, dengar suara apa? Masih disunatin. Masya Allah. Nah ada orang nanya, nah kalau orang cebok kan di dalam WC nggak boleh nyebut nama Allah. Ya di hati kali. Walaupun lagi mustanjian tuh, bukan tuh mustanji habis ini sebutnya. Walaupun apa? Sedang istinja tuh, walaupun sedang istinja, ya tuh bima yazhar tuh. Bima yazhar menurut pendapat yang zahir tuh, walaupun istinja. Nah, apa yang disunahkan? Nah, misla qaulihima, ini yang kita tunggu-tunggu, ya. Harusnya bukan misla, mislu, karena naibul fa'il atau misla. Nah, jadi ada perlu direvisi. Masih sunnah, ya, sunnah mislu harusnya, enggak misla, ya.
mislu disunahkan mengucapkan gitu, mengucapkan orang yang dengar azan seperti ucapan apa, muadzin dan mukim. Nah, ya itu ya. Jadi ini yang bilang naibul payah tuh. Jadi kalau muadzin kata Allahu Akbar itu bilang apa, Allahu Akbar Allahu Akbar terusnya ya. Ilam yalhana lahnan yugoyirul makna, bila ternyata dalam ya dalam apa, dalam ucapan muadzin tadi tidak terjadi apa, nah itu makanya yang diperintah azan orang yang ngerti. Nah kalau azannya tadi itu harusnya Allahu Akbar dibaca Allahu Akbaro. Nah itu kan berarti sini yugoyirul makna. Nah itu orang yang tahu salah jangan diapain. Masa dia azannya salah lu ikutin salah. Kan ada, ikutilah suara muadzin. Nah kalau memang muadzinnya salah jangan diikuti salahnya, tapi tetap juga ente tetap mengucapkan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar yang kita ucapkan jangan salah seperti apa muadzin gitu. Nah kan di belum pengen ya, disunatkan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzinnya salah diikutin apa? Kan seperti muadzin bilang Allahu Akbar diikutin Allahu Akbar. Itu kan lahnan yukhairu. Jadi kalau muadzin Allahu Akbar Allah tetap ente baca Allahu Akbaru gitu. Nah itu bukan artinya kalau muadzinnya salah diam aja, bukan, tetap ente apa, ikuti. Tapi jangan ikuti apanya, salahnya. Baik. Payati bikuli kalimatin akibat ya parogihi. Nah, adalah ya. Jadi cara mengikutinya itu tungguin dulu kalau muadzin udah selesai mengucapkan kata itu. Ya kalau muadzin Allahu Akbar baru ya. Jangan ya ngebarengin. Kalau ngebarengin kan berarti belum. Jadi setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin tunggu dia berhenti dulu itu baru kita apa? Itu artinya payati bikulli kalimatin akibat parogihi minal kalimah. Ya. Untuk itu begitu selesai suatu kalimat dalam adzan atau qomat dikatakan diucapkan maksudnya ya segera ya supaya segera menirukannya seperti itu pula. Ya. Jadi tunggu muadzin itu selesai mengucapkan ya, ente baru mengikuti suaranya. Hatta. Nah ini juga goyah juga. Hatta matla'il fajri. Lailatul Qadar. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nah kalau ini hatta tarji'i. Ya. Jadi hatta ini harfu jarin. Ya. Wa hatta fi ba'di kalau di jurumi yang ada hatta ini termasuk huruf jar. Ya. Ada lagi hatta ini huruf harfu nasbin kalau memang ada syarat-syaratnya. Hatta matla'il fajri hatta tarji'i. Ya. Sampai itu. Sampai orang yang dengar suara azan disunahkan meniru tarji. Apa itu tarji? Kemarin kan udah diterangin. Jadi muadzin disunahkan tarji, mengucapkan 2 kali kan. Ya, yang pertama sebelumnya mengeraskan suara apa itu? Syahadatain ya. Syahadu alla Allahu akbar. Jadi kan muadzin sebelum mengeraskan suara kemarin disunahkan suaranya apa? Ya, kecil. Nah, kemudian baru apa? Nah, kalau orang yang dengar suara azan dengar tarjiknya apa itu? Tarjiknya muadzin. Nah, tarjiknya kok disunatkan? Iya, menjawab. Nah, itu artinya hatta tarji'i itu ya. Sekalipun itu dalam tarjik yang dia sendiri tidak mendengarnya. Nah, ya. Artinya ya, walaupun suara tarjiknya muadzin kalau dia sendiri maksud dia sendiri nggak dengarnya didengar gitu, tapi dengarnya nggak keras. Tuh wa illam yasma'hu walaupun dia apa? Tidak mendengarnya dengan jelas. Ya.
Baik, walau sami'a ba'dul adzan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, kan tadi disunahkan menirukan. Kalau yang didengar sebagian doang. Ya. Lau sami'a ba'dul adzan ajaba bihi wa bima lam yasma'hu. Apabila seorang hanya dapat mendengar sebagian azan, hendaklah dia menjawabnya, menirukannya seperti dimaksud di atas tadi, ya, dan juga menjawab bagian yang tidak didengar. Ya. Jadi bukan tadi kan abong-abong disuruh menirukan, kan ada yang nggak kedengeran. Oh, yang nggak kedengeran, gua nggak jawab. Jadi walaupun nggak kedengeran, tetap apa itu? Baik. Walau tarot tabal muadzinuna ajabal kul. Nah, ini lau tarot taba. Adapun apabila azan dilakukan berkali-kali, dilakukan lau tarot tabal muadzinun. Nah, jadi yang azan itu banyak. Bukannya di mana itu, di Banten di mana itu? Hah? Gimana itu kalau yang beramal? Jadi di sana itu azannya 7 orang. Hah? 7 orang yang azan itu. 7, Masya Allah. Iya walaupun Jumat kan gambarannya muadzinunnya banyak. 7. Oh gitu ya. Nah itu. Jadi ente ada di masjid, muadzinnya ada berapa itu? 7. Nah semuanya ente jauh juga untuk. Ya. Begitu. Iya, dulu pernah nanya gitu. Lo ngikutin mana? Ngikutin Banten. Tuh, kalau seandainya muazzinunnya banyak, maksudnya dalam satu masjid muazzinnya banyak. Nah kalau umpamanya muazzin sono, muazzin itu lain, bukan muazzinun itu namanya. Ya, kan kita sekeliling kita di masjid, sono. Oh, bukan. Maksudnya satu masjid azannya berapa? Nah, tuh ya. Ajabal kul. Ya. Maka disunahkan menjawab semua. Walau ba'da sholatihi, walaupun apa tuh? Alhamdulillah sholat. Ya. Nah saya pernah ngalamin kalau di Madinah itu bukan 7 di setiap menara. Ya, bukan 7. Dan sekarang di Banten ada 7 menaranya, ada 7 loh. Menaranya ada 7. Ya, kalau di Madinah kan dulu sebelumnya masjid yang sekarang kan banyak. Dulu kan masjid menaranya 4 setiap pojokan menara dulu nih sebelum diperluas. Nah itu setiap itu ada yang azan. Itu lagunya lain-lain, lagunya ini. Ya. Nah caranya itu bukan artinya dia azan duluan selesai, setelahnya azan yang sono, bukan. Iya, jadi bareng-bareng, jadi Allahu Akbar ya. Ditungguin yang satu lagi Allahu Akbar gitu. Gitu bukan artinya udah selesai azan lalu yang sono azan, bukan. Itu yang pernah saya alami dulu waktu di Madinah begitu dulu. Ya. Jadi khas menara ini khasnya muadzin ini suaranya lain, lagunya ini lagu. Maksudnya itu kan supaya yang sebelah sono kedengar, sebelah sono dengar gitu. Karena menaranya ada 4, azannya berapa? Muazzinnya ada 4. Ya. Nah, seandainya kita nih yang ada di masjid mendengar seperti itu, semua harus kita apa itu? Itu ya. Ajabal kulla. Ajaba itu fa'ilnya orang yang dengar. Sunahkan semua jawab. Wala ba'da sholat. Wa yukrahu tarku ijabatil awal. Dan dimakruhkan apa? Bila tidak menjawab azan yang dilakukan paling awal. Baik. Wa yaqta'u lil ijabatil qira'atu. Nah, apa wa yaqta'u? Yang membolehkan tidak menjawab azan. Nah, wa yaqta'u tadi memutus jawab ya. Al-qira'atu wa dzikru wa doa. Apa itu? Tidak menjawab azan iqamah adalah karena sedang di tengah membaca Quran atau zikir atau sedang apa? Oh, kalau ente sedang baca Quran. Ya. Atau baca zikir atau baca apa? Yang disunahkan itu memutusnya Qurannya, maksudnya bukan azannya. Saya lagi baca Quran.
Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dalikal kitab, dengan azan berhenti dulu bacaannya. Baca Qur'annya berhenti dulu, itu artinya. Nanti setelah jawab azan baru dilanjutin, itu maksudnya. Begitu juga apaan? Qiraah baca Quran, zikir gitu juga, ya. Zikir begitu juga, lagi zikir. Wa doa begitu juga apa? Nah, doa, ya. Nah, sekarang kita lagi ngaji nih, oke? Nah, ngaji termasuk apa itu? Zikir kan? Ini kita lagi ngaji nih, ada azan, sunnah diam dulu, ya. Diam dulu. Nanti setelah selesai azan baru apa? Ya. Tuh. Wa itu krohu limujamin. Nah, orang lagi jima. Apa L-nya ijabah. Nah, kalau lagi baca Quran disunahkan menjawab, putusin tuh bacaan. Tapi kalau jima putusin tuh jima. Orang lagi jima nih, ada azan, putusin dulu. Ntar habis dengar baru lanjutin tuh jima. Nah, kalau lagi jima terusin dah. Tanggung. Ya. Dan dimakruhkan ijabah kalau orang sedang apa? Jima. Jadi ada ini, ya, ada apa? Ada cara-caranya. Wa qadhi hajat. Oh, orang sedang qada hajat. Kalau yang tadi kan istinja kan, beda. Istinja, kalau istinja kan udah selesai qada hajat, tinggal cebok jawab. Nah, kalau lagi qada hajat, ya. Masa lagi kodok hajat jawab azan, lagi sedang keluar gitu maksudnya. Kalau tadi istinja. Dan makruh, ya, memutus kodok hajat gitu, ya. Nah, untuk menjawab apa? Nah, bal yujibani ba'dal farok. Nah, jadi tetap disunahkan jawab. Nanti setelah selesai jima baru apa tuh? Jawab. Setelah selesai kodok hajat baru apa? Nah, kamu sholin in korubal paslu. Nah kamu sholin ini, nah ini yang susah dalam ngaji itu contoh. Seperti orang yang sholat jika, ya, korubal paslu, ya. Nah, apa itu? Sebagaimana pula orang yang sedang sholat itu semua jika adzan qomat terjadi belum lama. Nah, ini seperti mau dicontohin apa maksudnya nih? Ya kan? Kan contoh, ada contoh mana nih? Contoh mana nih? Ini kan susah tuh. Ini contoh apa nih? Seperti orang yang sholat disunahkan apa? Korubal paslu. Tadi kan apa? Kalau ente lagi kodok hajat, ente lagi apa? Jima. Nah, maka disunahkan jawab kalau sudah selesai apa? Nah, demikian juga orang lagi sholat sunat. Orang lagi sholat sunat masih ada orang azan dibatalin tuh sholat. Kenapa? Terusin sholat sunat, terusin. Jawabannya apa? Setelah selesai sholat sunat. Kalau memang setelah selesai sholat sunat, azan baru selesai. Kalau udah setelah sholat sunat, azannya udah lama tadi, nggak perlu gitu maksudnya. Ya. Demikian juga habis jima. Habis selesai jima, azannya baru selesai. Nah, kalau azannya udah lama, masa iya gitu. Itu sama seperti orang dengar azan sedang apa? Sholat sunat. Jangan diputus, sama seperti jima, jangan diputus. Selesaikan sholat sunatnya. Nanti setelah sholat sunat baru apa? Menjawab. Dengan catatan azannya itu selesainya apa? Belum berapa lama. Oh, ya. Baik. Illa liman bihamam. Nah, tadi kan katanya orang istinja disunatkan jawab tadi kan? Kan gitu kan tadi. Orang lagi istinja masih disunatkan apa tadi itu? Nah, kecuali tidak disunatkan liman bihamam. Lain halnya orang yang sedang berada di dalam apa ini? Kula. Itu hamam itu tempat apa? WC, ya. Waman badanuhu, ya. Dan tidak pula disunatkan orang yang badanuhu nih, ya. Orang yang badannya selain mulut terkena najis, ya. Waman badanuhu ma'ada pamihi, ya. Dinajisin orang yang di badannya selain mulutnya ada apa?
najis. Wa in wajada ma yatatahhar, walaupun ada air yang bisa membersihkan apa? Bisa memberikan najis. Nah, orang yang di hamam, nah itu di sini ada lain halnya orang yang sedang berada di mana? Di dalam apa? Bisa. Nah, maksudnya tidak apa? Hal lain halnya orang yang di hamam. Mohon dadaru ma ada pamihi. Ya. Tidak makruh menjawab azan. Ya. Jadi yang makruh menjawab azan itu tadi apa tuh? Orang yang sedang qadha hajat. Ya. Kalau orang lagi istinja, ya itu di hamam itu apa tuh hamam di sini? Hamam itu tempat mandi. Jadi kalau orang Arab tuh hamam itu pemandian umum, bukan hamam WC. Tempat pemandian apa? Umum. Kan dulu orang mandi kan orang dulu tiap rumah nggak punya apa? Nah, jadi ada pemandian umum dia mah ada di empang, ada di apa itu ada tempat khusus, ada pemandian umum lah gitu. Nah, orang yang ada di pemandian umum, ya disunat masih tetap diapain tuh? Disunatkan menjawab apa? Ya. Tetapi syaratnya apa? Ya, ada apa itu? Waman badanuhu najis. Orang yang badannya ada najis, ya masih tetap disunatkan apa? Menjawab. Kecuali kalau yang najis apanya? Mulut. Nah, kalau yang najis mulutnya ada darah gitu. Nah, jangan jawab. Jadi orang yang di badannya ada. Nah, tadi kan istinja, berarti kan orang yang ada najis nih. Karena najisnya bukan di mulut, mana? Masih tetap disunahkan azan, bukan di WC, di mana? Pemandian. Baik. Illa sampai sini ya. Illa. Nah, tadi kan kata disunahkan bagi orang dengar menirukan seperti. Nah, kecuali yang tidak seperti hai alat gitu ya. Hai alat, kecuali kalau saat muadzin sedang membaca apa? Nah lain dah tuh. Masa ya muadzin hayya ala shalah inti bilang hayya shalah. Kecuali kalau hayya ala shalah, hayya ala falah atau qad qamatis shalah waktu mungkin, maka muadzin tidak seperti apa yang diucapkan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya, pada paham semua? Alhamdulillah. Apa? Iya kan, nggak ada beda azan perempuan asalkan orang perempuan sesama perempuan atau dia sholat diri. Masa ya orang perempuan azan di musola di masjid? Ya. Kalau kita di satu ruangan kedap suara sehingga tidak bisa mendengarkan azan musola atau Ya. Nah, terus yang hidup handphone kita nih. Yang apa? Ada kesunahan jawab dari handphone azan. Jawabnya ada kesunahan. Ya. Itu azannya live atau azan rekaman? Di sini live, apa ya live gitu. Kalau masuk kan azan sendiri ke handphone. Enggak, saya mau tanya itu dia itu rekaman atau apa? Rekaman nggak bisa. Ya, sama seperti. Iya, makan langsung. Nah, itu kan rekaman. Oh iya. Nah, terus gini tuh, kalau kita kalau begitu nggak boleh, kita azan sendiri aja gitu kan? Enggak, maksud kalau ente sendirian mau azan, kalau ente mau sholat diazankan azan. Mau sholat, sebelum sholat azan dulu. Masa ente nggak mau sholat, nggak mau apa azan? Tadi itu disunahkan untuk azan, walaupun misalnya ada biasanya selesai pertama jamaah pertama selesai, kemudian
dekat dengan selesai imam pertama itu kemudian ada jamaah lagi, itu juga tetap sunnah untuk azan gitu. Sunat bagi dia yang belum azan. Iya, yang mau sholat itu. Iya kan itu tadi kan orang mau sholat disunatkan azan kan. Iya, iya baru datang ya sunat bagi dia. Jadi sunat bagi orang yang mau sholat sebelum sholat apa? Azan. Ya. Biasanya kan ada jamaah berikutnya kan rombongan jamaah berikutnya. Iya. Iya, kalau kita kan cuma akomat doang gitu. Kalau komat doang, itu kalau jamak. Jadi azan komat yang pertama, yang keduanya hanya komat. Kalau nggak jamak ngapa ya azan juga apa? Komat juga. Nah, mari sudah selesai kita tutup majelis kita pembukaan dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dan sehat, afiat selalu, dapat taufik hidayah, tetap iman, husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalli ala Muhammad Rasulillah. Allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.